Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika yang insya Allah materinya masih melanjutkan materi yang himpunan ya. Dan sebelum untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran yang kita laksanakan diberikan kelancaran dan kemudahan dalam pembelajaran sampai akhir ya Allah. Berdoa dimulai. Oke, insya Allah kita melanjutkan materinya, masih materi tentang himpunan. Sekarang kita masuk ke pertemuan kedua, yaitu cara menggambar ya, cara menggambar diagram Venn. Yang pertama, bagaimana cara untuk menggambar diagram Venn pada himpunan ini? Yang pertama yaitu kita menuliskan himpunan semesta ya, dan biasanya juga digambarkan persegi panjang. Yang kedua, setiap himpunan yang ada ditunjukkan dengan kurva, dan yang ketiga, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Dan yang terakhir, yang keempat, bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggotanya tidak perlu dituliskan ya. Misalkan di sini Bapak beri contoh, yaitu ada himpunan semesta ya. Himpunan semesta yang memiliki nilai 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Lalu ada anggota A-nya misalkan 1, 2. Lalu ada anggota B-nya misalkan 3 dan 4. Nah, bagaimana cara menggambarkannya? Yang pertama, kita mengikuti langkah yang pertama, yaitu menggambarkan persegi panjang ya. Yang kedua, digambarkan sebagai persegi panjang ya, yang ini. Lalu ditandai dengan huruf S, diletakkan di sudut kiri atas ya. Berarti di atas ditandai dengan huruf S ya. Memiliki nilai yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu yang ketiga, jangan lupa ditandai dengan titik ya. Titik 1, titik 2, titik ya. Karena di sini ada anggota himpunan A ya, berarti kita beri lingkari atau tandai ya. Berarti kita lingkari ya. Ini yang A misalkan. Lalu yang B itu 3 dan 4 ya. Sisanya 5 dan 6 itu merupakan himpunan bagian himpunan semesta ya. Nah, itu cara menggambarkan atau contoh penggambaran diagram Venn. Yang kedua, nah ini himpunan semesta. Nah, ini contohnya ya sama seperti tadi, yaitu himpunan semesta ya. Misalkan tentukan 3 himpunan semesta yang mungkin dari himpunan berikut. Ada 3, ada 5, ada 7, ada 11 ya. Berarti kira-kira ini termasuk bilangan apa ya? Ini bisa termasuk bilangan ganjil, bisa juga bilangan asli ya. Cara penggambarannya gimana? Seperti biasa, kita gambarkan di sini ya, persegi panjang. Lalu atas sebelah kirinya ditandai dengan huruf S ya. Lalu yang kedua ada angka 3, ada angka 5, ada angka 7, ada angka 11 ya. Ini bisa dikatakan bilangan ganjil ataupun bilangan asli ya. Itu penggambaran himpunan semesta. Nah, kalau himpunan kosong penggambarannya gimana ya? Nah, kalau himpunan kosong penggambarannya yaitu tidak memiliki anggota ya. Jadi 0 anggotanya. Berarti cukup dikasih persegi panjang saja, lalu himpunannya tidak ada ya, karena tidak memiliki anggota atau kosong ya. Contohnya apa? Misalkan hari yang berawal dari huruf Z ya. Kira-kira ada enggak? Tidak ada ya. Lalu ada himpunan ayam yang melahirkan, ada enggak kira-kira? Enggak ada ya. Ayam itu bertelur, bukan melahirkan ya. Jadi cukup ditandai dengan simbol kosong ya, atau 0 coret. Nah, yang ketiga di sini ada diagram Venn, yaitu ada himpunan semestanya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu A-nya anggota A 1, 2, 3 dan B-nya 4, 5, 6. Bagaimana cara penggambarannya? Seperti biasa, seperti tadi ya. Kita tulis dulu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ya, ditandai dengan huruf S sebelah kiri ya. Lalu ada anggota A 1, 2, 3, ada anggota B 4, 5, 6.
789-nya termasuk enggak ya, karena ini bagian dari himpunan semesta, tidak termasuk himpunan A dan juga tidak termasuk himpunan B. Nah, begitupun dengan yang nomor 2 sama ya. Cuman bedanya kalau yang ini ada angka 4 ya. Kenapa? Karena anggota A itu ada angka 4-nya ya. Begitupun dengan anggota B ada angka 4-nya. Jadi bentuk lingkarannya itu tergabung, yaitu himpunan A dan himpunan B ya. Dan angka 4-nya terletak di tengah karena ada termasuk anggota himpunan A, begitupun dengan anggota himpunan B ya. Nah, ini pun sama ya. Juga yaitu nah ini bedanya kalau himpunan A itu 1 2 3 dan B-nya itu 1 2 3 4 5 6. Jadi kalau yang ini itu yang himpunan A juga termasuk himpunan bagian B ya. Ini contoh-contoh tentang penggambaran diagram V. Nah, sekarang kita masuk yang D, itu ada himpunan bagian. Nah, kalau himpunan bagian itu contohnya sama seperti yang sebelumnya, bahwa angka 2 dan 4 itu juga termasuk himpunan B ya. Ini sama contoh-contohnya ya, tentang himpunan bagian ya. Jadi ditandai dengan A bagian B ya. Nah, kalau yang himpunan sama yaitu anggota himpunan A 1 2 3 4 5 termasuk juga anggota himpunan B ya, ditandai dengan A sama dengan B. Nah, kalau irisan gimana? Kalau irisan itu anggota himpunan A ya, misalkan A itu anggotanya ada 1 2 3 4 ya. Lalu yang B itu ada nilainya 4 5 6 7 ya. Nah, di sini ada angka 4 yang termasuk himpunan anggota A dan termasuk himpunan B ya. Berarti di sini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7 ya. Atau yang artinya A irisan B, atau anggota himpunan A termasuk juga anggota himpunan B, yaitu berapa? 4 ya. Itu irisan dua himpunan ya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf tentang penggambaran diagram Venn. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.